Dalam senyap malam yang panjang, ketika dunia seakan bisu dan waktu terasa berhenti, ada sebuah bisikan yang hanya terdengar oleh mereka yang terpilih. Bisikan itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam, dari inti jiwamu yang selama ini diam namun tak pernah padam. Ia memanggilmu bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk melangkah ke arah yang belum pernah kau tapaki. Dan saat ini, saat matamu bertemu dengan pesan ini, ketahuilah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah panggilan. Ini adalah isyarat ilahi bahwa kamu telah sampai pada titik yang tak memungkinkan untuk menoleh ke belakang. Kamu telah melewati badai yang tak terhitung, dikhianati oleh harapan, dijatuhkan oleh orang-orang yang dulu kamu percaya. Namun dari keping-keping luka itulah, kamu ditempa menjadi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Setiap kekecewaan, setiap air mata, dan setiap kehilangan ternyata bukan sia-sia. Mereka membawamu ke sini, ke ambang dunia baru, dunia yang tak dibangun dari ketakutan, melainkan dari keberanian. Tak ada jalan kembali lagi, karena yang dulu pernah ada, kini telah runtuh. Dunia lamamu yang dibangun dari kompromi, kepura-puraan, dan ketakutan telah mengelupas seperti kulit lama yang tak lagi layak dikenakan. Kini kamu berdiri di antara puing-puingnya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai arsitek masa depanmu sendiri. Dan jika kamu merasakan getar ini dalam tulangmu, jika ada sesuatu yang bergerak dalam dadamu, itu artinya kamu siap. Siap untuk tidak hanya membaca, tapi menerima sepenuhnya pesan ini. Siap untuk mengatakan kepada semesta bahwa kamu tak lagi ingin bertahan dalam versi dirimu yang lama, bahwa kamu siap menjadi cahaya yang sejati, bukan bayangan dari orang lain. Maka sebelum kita lanjut, kirimkan sinyal kuat itu. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar pesan-pesan seperti ini terus hadir menyertaimu. Dan tinggalkan komentar dengan menulis 77 di bawah sebagai deklarasi bahwa kamu bukan hanya mendengar, tapi benar-benar hadir dan siap menyeberangi batas kehidupan lamamu. Karena sekali lagi, ini bukan cerita lama yang bisa kamu ulang. Ini adalah awal yang tidak mengenal jalan pulang. Dan kamu, wahai jiwa terpilih, sudah terlalu jauh untuk kembali. Selamat datang di perjalananmu yang sesungguhnya. Bagian 1. Pergeseran di bawah kaki. Ada saat-saat dalam hidup ketika tanah di bawah kaki tak lagi terasa sama. Bukan karena bumi berguncang secara harfiah, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam sedang bergerak di dalam dirimu. Getaran halus namun nyata yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Seakan-akan ada sesuatu yang pecah di balik kesunyian, dan serpihannya menyentuh seluruh lapisan keberadaanmu. Inilah awal dari perubahan sejati. Inilah tanda bahwa kamu telah sampai di momen yang tidak bisa kamu hindari lagi. Momen ketika semuanya mulai bergeser. Kamu mungkin merasa seolah semua yang dulu stabil kini goyah. Persahabatan yang selama ini kamu anggap selamanya mulai terasa asing. Tempat yang dulu kamu sebut rumah kini tidak lagi memberi kenyamanan yang sama. Suara-suara,
di sekitarmu mulai kehilangan arti, dan kamu mendapati dirimu diam di tengah keramaian, bertanya dalam hati, apa yang sedang terjadi padaku? Tenanglah, ini bukan kehancuran. Ini adalah kelahiran. Bayangkan bagaimana benua-benua besar dahulu terbentuk. Dahulu mereka adalah satu daratan luas yang disebut Pangea, namun karena pergeseran lempeng bumi, daratan itu pecah dan menjadi benua-benua yang kita kenal sekarang. Itu bukan keretakan biasa. Itu adalah perubahan struktur dunia. Begitu pula dengan hidupmu. Apa yang sedang kamu alami adalah perubahan struktural dalam jiwamu. Bukan hanya pergeseran peran atau suasana hati, tetapi perubahan dimensi kesadaran. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang meninggalkan peta lama dan sedang melangkah menuju tanah yang belum bernama. Dan ya, rasa takut itu wajar. Rasa panik saat menyadari bahwa apa yang dulu terasa begitu solid kini mulai runtuh, itu manusiawi. Tetapi ketahuilah, rasa takut itu adalah pertanda bahwa kamu sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Setiap rasa kehilangan, setiap detak cemas adalah getaran dari pintu besar yang sebentar lagi akan terbuka. Kamu tidak sedang hancur. Kamu sedang dibentuk ulang. Perhatikan sejarah, dan kamu akan melihat pola yang sama. Para penjelajah dahulu berlayar ke lautan yang belum dipetakan, dengan peta yang tidak lengkap, dan kompas yang kadang berputar tanpa arah. Tapi mereka tetap melaju, percaya bahwa ada daratan baru yang menunggu mereka di balik cakrawala. Keberanian mereka bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena mereka percaya bahwa yang lebih baik tidak pernah ditemukan di zona nyaman. Begitupun kamu. Mungkin saat ini kamu merasa sendirian, karena orang-orang yang dulu bersamamu tampak menjauh. Tapi ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu yang sedang berubah frekuensi. Dan tidak semua orang mampu naik ke gelombang barumu. Beberapa akan tertinggal, beberapa akan mundur, dan itu bukan kesalahan siapa-siapa. Mereka hanyalah bagian dari peta lama yang sudah tidak bisa kamu gunakan lagi untuk menavigasi masa depanmu. Kamu kini memasuki wilayah baru dalam dirimu. Wilayah di mana kamu tidak bisa lagi berpura-pura nyaman hanya demi menjaga ketenangan palsu. Ini adalah waktu untuk jujur, untuk melihat ke dalam dan mengakui bahwa dirimu yang lama tidak bisa lagi membawa kamu ke tempat yang kamu impikan. Bahwa kebiasaan lama, pola pikir lama, dan relasi yang sudah usang tidak bisa ikut serta dalam perjalanan ini. Sejarah telah membuktikan kerajaan-kerajaan runtuh bukan karena serangan dari luar, tapi karena mereka tidak mampu berubah dari dalam. Namun mereka yang berani meredefinisi diri, seperti bangsa yang berhasil bangkit dari penjajahan, mampu membangun masa depan yang lebih kuat dan mulia. Hal yang sama berlaku dalam dunia kecilmu. Jika kamu berani melepaskan yang lama, kamu akan menyambut yang lebih besar. Ingatlah, kamu bukan satu-satunya. Di sepanjang sejarah manusia, selalu ada mereka yang melangkah lebih dulu ke dalam ketidakpastian. Mereka yang berani berjalan saat tanah di bawah kaki retak. Mereka yang menjadikan keretakan itu sebagai jalur menuju cahaya. Kamu sekarang menjadi bagian dari barisan itu.
barisan para terpilih, barisan jiwa-jiwa kuat yang ditakdirkan untuk menapaki dimensi baru kesadaran dan kehidupan. Jadi ketika kamu merasa semuanya bergeser, jangan buru-buru memperbaikinya. Jangan tambal celah yang muncul, karena mungkin disitulah sinar masa depanmu sedang menyelinap masuk. Biarkan dunia lamamu runtuh dan lihatlah apa yang muncul dari reruntuhan itu. Dirimu yang sesungguhnya lebih jernih, lebih kuat, lebih siap. Karena inilah waktunya untuk bangkit. Tak ada jalan kembali lagi. Dan percayalah, itu kabar baik. Bagian 2. Cermin yang tak pernah berdusta. Kadang dunia tidak perlu berteriak untuk menyampaikan pesan. Ia hanya cukup meletakkan sebuah cermin di hadapanmu. Cermin yang tidak tergantung di dinding, tidak dibingkai oleh kayu atau logam, tetapi hadir dalam bentuk pengalaman, pertemuan, dan perubahan suasana hati yang menghentak tanpa aba-aba. Cermin ini tidak menampakkan wajahmu seperti biasanya. Ia menampakkan jiwamu. Ia memperlihatkan bayangan dari dalam, keyakinan yang mulai goyah, ketakutan yang diam-diam membatasi langkahmu, harapan yang dulu menggebu kini meredup. Dan yang paling menyakitkan dari semua itu, cermin ini tidak bisa kamu hindari. Namun jangan takut, cermin ini bukan musuhmu. Ia adalah sahabat sejati yang selama ini kamu hindari. Ia tidak hadir untuk menghakimi, tapi untuk membebaskan. Pernahkah kamu merasa bahwa hal-hal yang dulu membuatmu bahagia kini terasa hambar? Bahwa percakapan yang dulu seru kini menjadi hampa? Bahwa orang-orang yang dulu menguatkanmu kini justru membuatmu lelah? Itu bukan karena dunia berubah secara ajaib. Itu karena kamu telah berubah. Dan perubahan itu tak lagi bisa disangkal. Cermin itu memperlihatkan bahwa kamu tak lagi cocok dengan tempat-tempat sempit yang dulu kamu paksakan untuk dihuni. Bahwa kamu tak lagi bisa menutup mata terhadap luka-luka yang selama ini kamu balut dengan senyuman pura-pura. Bahwa kamu tak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja hanya karena takut ditinggalkan. Seperti kisah lama yang berbicara tentang sosok yang terpesona oleh bayangannya sendiri, hingga akhirnya terjebak dalam fata morgana yang merenggut jiwanya. Begitu pula kita sering terjebak dalam gambaran palsu yang kita ciptakan demi bertahan. Tapi sekarang, kamu tak bisa lagi menyembunyikan diri di balik bayangan itu. Cerminmu telah retak, dan dari retakan itu muncul cahaya kebenaran. Ya, terkadang cermin itu menyakitkan. Ia memperlihatkan kompromi yang kamu buat hanya demi diterima. Ia menampakkan kepasrahanmu terhadap perlakuan tidak adil hanya karena kamu takut kehilangan. Ia membongkar momen-momen saat kamu mengecilkan dirimu sendiri agar orang lain merasa nyaman. Tapi justru dari sinilah kekuatanmu terbit. Karena setelah kamu mampu menatap pantulan itu dengan jujur, kamu juga mulai melihat hal lain. Kamu mulai melihat keberanian yang selama ini tersembunyi di balik rasa takut. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bisa berkata cukup dengan suara yang mantap. Kamu mulai melihat bahwa ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih sejati, dan lebih terang, sedang berusaha keluar dari cangkang yang lama. Seperti masa-masa kebangkitan besar dalam sejarah.
yang lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari kejujuran. Maka bangkitnya dirimu hari ini pun dimulai dari keberanian untuk melihat dan menerima kenyataan yang tidak lagi bisa kamu abaikan. Kamu bukan lagi seseorang yang bisa dipaksa untuk menyesuaikan diri demi cinta yang setengah-setengah. Kamu bukan lagi jiwa yang bisa dibungkam oleh rasa bersalah palsu. Cerminmu kini menjadi alat transformasi. Ia bukan hanya menunjukkan luka, tapi juga potensi. Ia bukan hanya menampakkan kegagalan, tapi juga mengungkap kekuatan yang belum sepenuhnya kamu sadari. Setiap keretakan yang muncul di sana adalah celah di mana cahaya baru masuk, cahaya dari dirimu yang telah lama menunggu untuk dikenali. Dan dari titik inilah, kamu mulai merancang ulang hidupmu. Kamu mulai menata ulang siapa yang kamu izinkan masuk, apa yang kamu anggap penting, dan jalan mana yang akan kamu tapaki. Ini bukan sekadar perubahan sikap. Ini adalah penemuan kembali jati diri. Maka jika suatu hari kamu menatap cermin batinmu dan merasa ingin menangis, biarkan air mata itu jatuh. Karena setiap tetesnya adalah air suci yang membasuh masa lalu dan menyambut masa depan. Biarkan cermin itu menunjukkan segalanya, dan kemudian berdirilah dengan kepala tegak. Karena kamu bukan lagi bayangan dari masa lalu. Kamu adalah cahaya dari masa depan. Dan cahaya itu kini mulai menyala. Bagian 3. Hantu-hantu dari dunia lama. Kadang, ketika malam terasa sunyi dan udara membawa aroma masa lalu, ada kenangan yang mengetuk pintu, bukan untuk menyapa, tapi untuk menarikmu kembali ke tempat yang sudah tak lagi menjadi milikmu. Mereka datang dalam bentuk bayangan, suara, dan rasa, menggoda dengan kehangatan semu, namun sesungguhnya hanya menyimpan kehampaan. Inilah hantu-hantu dari dunia lama. Bukan makhluk mistis, tapi bagian dari dirimu yang dulu pernah hidup dalam ketidaksadaran, dalam kepatuhan pada pola yang tak lagi sesuai dengan siapa kamu hari ini. Mereka muncul tiba-tiba. Sebuah lagu lama memicu rasa rindu yang dalam. Sebuah wajah familiar muncul di layar ponselmu, membawa tawaran untuk mengulang masa indah. Sebuah kebiasaan lama mengintip dari balik kesibukanmu, menawarkan pelarian, dan tanpa sadar, kamu mulai mempertimbangkan, mungkinkah semuanya kembali seperti dulu? Tapi di sanalah ujian sejatinya muncul. Karena kamu tahu, jauh di dalam hatimu, bahwa yang lama sudah tidak lagi layak dihuni. Dunia lamamu dibangun di atas pengorbanan jati diri. Kamu pernah menahan tangis demi menjaga hubungan, pernah membungkam pendapat sendiri demi kedamaian palsu, pernah menunda impian demi menjaga orang lain tetap nyaman. Tapi sekarang, kamu bukan lagi jiwa yang sama. Kamu telah melalui api. Kamu telah belajar membedakan antara kenyamanan dan keterikatan, antara cinta dan ketergantungan, antara kesetiaan dan pengorbanan yang membakar dirimu sendiri. Seperti peradaban-peradaban besar yang pernah berjaya, namun akhirnya runtuh karena enggan beradaptasi, demikian pula dunia lamamu kini tinggal reruntuhan. Dan tak ada gunanya membangun kembali istana di atas fondasi yang telah retak. Meskipun kenangan itu manis, jangan tertipu. Banyak dari rasa rindu itu hanyalah romantisasi terhadap luka yang sudah kamu rawat begitu lama hingga terasa akrab.
kamu boleh menangisi yang telah hilang. Kamu boleh mendoakan yang telah pergi. Kamu bahkan boleh mengingatnya dengan senyum yang tulus. Tapi, jangan biarkan ingatan itu membawamu mundur. Karena setiap langkah mundur adalah pengkhianatan terhadap versi dirimu yang telah berjuang mati-matian untuk keluar dari labirin itu. Jika suatu hari seseorang dari masa lalu datang dan berkata, "Kamu berubah," tersenyumlah. Karena itulah bukti bahwa kamu tumbuh. Dunia lama hanya bisa mengenali versi lamamu. Dan perubahanmu yang sekarang adalah cermin yang mungkin menyakitkan bagi mereka yang belum siap melihatnya. Namun tidak semua hantu datang untuk menjebak. Ada pula yang hadir hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka hadir agar kamu bisa menyelesaikan bab yang belum selesai, memberi maaf yang belum kamu ucapkan, atau menerima bahwa tidak semua kisah harus berakhir dengan pelukan. Dalam sejarah, ketika bangsa-bangsa besar melepas penjajahan dan merdeka, mereka tidak selalu meninggalkan masa lalu dengan kebencian. Banyak yang membawa kenangan itu sebagai pelajaran, bukan beban. Begitu pula kamu. Dunia lamamu tidak harus dibenci. Ia hanya perlu dilepaskan dengan kasih. Lihatlah dirimu sekarang. Bukankah kamu sudah lebih sadar, lebih jujur terhadap apa yang kamu butuhkan, lebih berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang dulu kamu terima demi menghindari konflik? Itulah bukti bahwa kamu telah naik ke frekuensi yang lebih tinggi, dan di frekuensi ini tidak semua hal dari masa lalu bisa ikut. Mereka tidak jahat, hanya tidak selaras lagi. Seperti sepatu yang dulu nyaman, namun kini terlalu sempit, atau lagu yang dulu kamu sukai, tapi sekarang tak lagi menggugah hati. Jika kamu merasakan kesedihan, biarkan ia hadir. Itu tanda bahwa kamu pernah mencintai dengan tulus. Tapi jangan izinkan kesedihan itu menjadi tali yang mengikatmu ke tanah yang sudah gersang. Karena di depan sana ada ladang baru yang menunggu untuk ditanami harapan dan keberanian. Ada relasi baru, jalan baru, impian baru. Semuanya menunggu kamu memilih untuk tidak kembali. Hantu-hantu dari dunia lama akan terus mencoba mengetuk pintu. Tapi kamu kini memiliki kekuatan untuk tidak membukanya. Karena kamu tahu apa yang menantimu jauh lebih besar dari apa yang tertinggal. Dan sekali lagi, tak ada jalan kembali lagi. Karena kamu telah menjadi versi dirimu yang tak bisa dikembalikan ke dalam botol sempit masa lalu. Kamu adalah jiwa yang kini melangkah ke depan, penuh cahaya, penuh harapan, dan tak tergoyahkan. Bagian 4. Hak untuk mendefinisikan ulang. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu menyadari bahwa kamu bukan lagi siapa yang dulu. Bukan karena kamu pura-pura, tapi karena dunia dalam dirimu telah berubah terlalu dalam untuk tetap memakai nama lama, peran lama, dan jalan lama. Saat itulah kamu berdiri pada titik sakral. Titik di mana kamu diberi hak penuh untuk mendefinisikan ulang siapa dirimu. Bukan berdasarkan harapan orang lain,
bukan berdasarkan masa lalu, tapi berdasarkan cahaya baru yang kini menyala di jiwamu. Ini adalah momen inisiasi. Sebuah peralihan yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang telah terluka, namun memilih untuk sembuh. Seperti upacara kuno yang menandai kedewasaan, kamu pun kini berdiri di gerbang kehidupan yang baru, bukan dengan pedang atau jubah kebesaran, tapi dengan kesadaran yang telah kamu perjuangkan dari dalam gelap. Mungkin orang-orang di sekitarmu akan kebingungan. Mereka terbiasa melihatmu dengan cara tertentu. Mereka menyukai kamu yang selalu mengiyakan, yang selalu mengalah, yang selalu menahan perasaan demi kenyamanan mereka. Dan ketika kamu mulai berubah, ketika kamu mulai berkata tidak, ketika kamu mulai memilih jalanmu sendiri, mereka akan berkata, kamu berubah. Dan kamu akan menjawab dalam hati, ya, aku memang berubah. Karena aku akhirnya melihat siapa aku sebenarnya. Hak untuk mendefinisikan ulang dirimu adalah hak suci yang tak bisa diambil siapapun. Ia bukan pemberian dari dunia luar, melainkan panggilan dari dalam. Ia muncul ketika kamu lelah menjadi bayangan orang lain. Ketika kamu menyadari bahwa selama ini kamu hanya memainkan peran dalam drama yang bukan milikmu. Lihatlah sekelilingmu. Bahkan kupu-kupu tak bisa kembali ke kepompong. Bahkan benih yang telah tumbuh menjadi pohon tak bisa memaksakan dirinya kembali ke dalam tanah. Alam mengajarkan kita satu kebenaran abadi, bahwa perubahan yang sejati tak pernah berjalan mundur. Kamu tidak bisa lagi menyesuaikan diri dengan dunia yang didefinisikan oleh ketakutan. Dunia yang membisukan perasaan demi kesopanan palsu. Dunia yang menuntutmu untuk menyembunyikan cahaya agar orang lain tidak merasa silau. Cukup sudah. Kini, kamu menulis ulang siapa dirimu. Mungkin kamu tidak lagi mengejar hal-hal yang dulu membuatmu merasa berhasil. Mungkin kamu tidak lagi ingin menempuh jalan yang dulu dipuji banyak orang. Tapi itu bukan kehilangan, itu kebangkitan. Perubahan ini bisa terasa sunyi, karena tidak semua orang akan mengerti. Beberapa akan menertawakanmu, beberapa akan meninggalkanmu. Tapi percayalah, mereka bukan kehilangan dirimu. Mereka kehilangan versi dirimu yang tidak pernah benar-benar hidup. Dan kamu pun tidak kehilangan mereka. Kamu hanya melepaskan mereka dari versi kisah yang tak lagi sesuai dengan hatimu. Bahkan dalam sejarah besar umat manusia, perubahan yang revolusioner tidak pernah datang tanpa keguncangan. Ketika masyarakat lama runtuh dan yang baru mulai dibentuk, selalu ada fase kekosongan. Masa transisi. Masa sepi. Tapi dari kekosongan itulah lahir ruang untuk kemungkinan baru. Ruang untuk cinta yang lebih sejati. Ruang untuk relasi yang lebih tulus. Ruang untuk kehidupan yang dibangun di atas pondasi keaslian, bukan pura-pura. Ketahuilah, redefinisi ini tidak terjadi sekali lalu selesai. Ia adalah proses. Kadang kamu merasa yakin, lalu ragu lagi. Kadang kamu ingin maju, lalu tergoda untuk mundur. Tapi tetaplah percaya bahwa setiap kali kamu memilih dirimu yang sejati, kamu sedang menyatu dengan versi terbaik dari hidupmu.
Bersiaplah untuk bertemu dengan panggilan baru. Mungkin kamu akan tertarik pada bidang yang dulu kamu abaikan. Mungkin kamu akan menjauh dari keramaian dan mulai mencintai kesederhanaan. Mungkin kamu akan mulai mengutamakan ketenangan daripada pengakuan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari jiwamu yang kini ingin hidup sesuai nadanya sendiri. Jangan takut jika kamu merasa berjalan sendirian. Banyak jiwa agung yang pernah menapaki jalan sunyi sebelum menjadi terang bagi dunia. Mereka pun pernah meragukan langkahnya, tapi mereka tetap melangkah. Dan begitu pula kamu. Karena kini tidak ada jalan kembali. Bukan karena pintunya tertutup, tapi karena kamu sendiri sudah memilih untuk tidak lagi mengetuknya. Kamu bukan lagi bayangan dari cerita lama. Kamu adalah penulis kisah baru. Dengan tanganmu, kamu membentuk takdir. Dengan suaramu, kamu menyuarakan kebenaran. Dengan hatimu, kamu menciptakan kehidupan yang selaras dengan jiwamu. Inilah hakmu. Inilah waktumu. Dan inilah awalmu. Bagian 5. Sekutu dalam frekuensi yang baru. Ketika jiwamu bangkit dan frekuensimu berubah, dunia pun merespons, tak lagi seperti dulu. Kini, kamu memasuki alam yang baru, alam di mana segala sesuatu bergerak melalui getaran, bukan kata-kata semata. Dan di dunia ini, kamu tak akan sendirian. Akan ada jiwa-jiwa lain yang muncul, seakan diundang oleh semesta untuk berjalan bersamamu. Mereka adalah sekutu. Mereka adalah cermin dari pertumbuhanmu. Mereka datang bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk memperkuat keberadaanmu yang utuh. Mungkin kamu pernah merasa, selama ini kamu selalu yang paling peduli, selalu yang paling banyak memberi, selalu yang memahami lebih dulu, memaafkan lebih cepat, dan bertahan lebih lama. Tapi di frekuensi yang baru ini, dinamika itu berubah. Kini kamu akan bertemu dengan mereka yang tidak hanya mencintaimu, tapi juga menghormatimu. Bukan karena kamu harus menjadi sempurna, tetapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu sendiri, tanpa topeng. Pertemuan ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, di tempat-tempat yang tidak kamu sangka, dalam percakapan ringan di kafe kecil, atau lewat pesan singkat yang terasa biasa, tapi menusuk ke kedalaman hati. Kadang mereka hadir dalam bentuk sahabat baru. Kadang dalam bentuk guru tak terduga. Kadang bahkan dalam bentuk pasangan jiwa yang dulu hanya kamu temui dalam doa diam-diam. Jangan heran jika kamu merasa seakan sudah mengenal mereka seumur hidup, padahal baru saling menyapa. Itu bukan ilusi. Itu adalah ingatan jiwa. Ingatan bahwa kalian pernah berjanji untuk saling temukan di waktu yang tepat, ketika masing-masing telah bangkit dalam kejujuran dan keberanian, dan kini janji itu ditepati. Namun perlu kamu tahu, hubungan di frekuensi baru tidak selalu nyaman. Karena cinta yang sejati bukan tentang membuatmu tenang dalam kepalsuan, tetapi mendorongmu maju ke dalam keutuhan. Sekutu-sekutumu ini bukan hadir untuk memanjakanmu, tapi untuk menantangmu dengan lembut namun tegas, agar kamu tak kembali tidur setelah terbangun. Mereka akan menatap matamu dan berkata, "Kamu lebih dari yang kamu pikirkan.
Mereka akan menggenggam tanganmu dan berkata, "Jangan mundur lagi, kamu sudah terlalu jauh." Mereka akan berdiri di sampingmu, bukan karena mereka tak punya luka, tapi karena mereka memilih untuk sembuh bersamamu. Ingatlah, seperti para pemikir besar yang berkumpul di masa pencerahan, atau para pemimpin perubahan yang saling menguatkan dalam sunyi perjuangan, kamu pun kini menjadi bagian dari jaringan tak kasat mata, jaringan jiwa-jiwa yang sedang bangkit bersama. Kekuatan mereka adalah kekuatanmu. Langkahmu adalah gema dari langkah mereka. Bersama, kalian menyalakan lentera harapan di tengah dunia yang sering kali gelap, tapi jangan salah sangka. Tidak semua orang di sekitar akan ikut naik ke frekuensi ini. Beberapa mungkin akan merasa asing dengan dirimu yang sekarang. Beberapa bahkan akan menjauh. Itu bukan karena kamu salah. Itu karena kamu sedang naik ke tempat yang belum bisa mereka jangkau. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kamu kini dikelilingi oleh mereka yang tidak hanya hadir ketika kamu tertawa, tetapi juga tetap tinggal ketika kamu jatuh. Mereka yang tak merasa terancam oleh cahaya terangmu, tetapi justru membantu menyalakan api di dalam dirimu. Inilah komunitas barumu, keluarga jiwamu. Mereka yang berbicara dengan bahasa hati dan berjalan bukan di depanmu atau di belakangmu, tapi tepat di sampingmu. Dan jika kamu belum bertemu dengan mereka, jangan cemas. Mereka sedang dalam perjalanan. Semesta selalu punya cara yang tak terduga untuk mempertemukanmu dengan mereka yang sefrekuensi. Mungkin besok, mungkin lusa, tapi pasti ketika kamu siap sepenuhnya, pintu itu akan terbuka. Jadi bersyukurlah atas hubungan yang dulu pergi, karena mereka membuka jalan bagi sekutu yang sejati untuk datang. Bersyukurlah atas luka-luka lama, karena mereka telah menjadi penapis yang menyaring siapa yang layak tinggal dan siapa yang harus dilepaskan. Kamu kini tidak sendirian. Kamu tak pernah benar-benar sendiri. Dan di dunia yang baru ini, tempat segala sesuatu bergerak dengan getaran yang murni dan cahaya yang jujur, kamu akhirnya bisa bernapas lega. Karena untuk pertama kalinya, kamu bukan hanya diterima, kamu benar-benar dimengerti. Bagian 6. Keberanian dalam ketidakpastian. Bayangkan dirimu berdiri di tepi tebing yang menghadap pada jurang yang tak terlihat dasarnya. Angin bertiup lembut, membawa aroma kemungkinan yang belum pernah kamu hirup sebelumnya. Kakimu sedikit gemetar, bukan karena lemah, tapi karena kamu sadar kamu sudah sampai di batas dunia lama, dan satu-satunya jalan ke depan adalah melompat ke arah yang belum kamu kenali. Disinilah keberanian sejati dilahirkan. Bukan dari keyakinan bahwa segalanya akan baik-baik saja, tetapi dari kesediaan untuk tetap melangkah, meski tidak tahu apa yang menanti di bawah sana. Ketidakpastian adalah medan suci para jiwa pemberani. Ia bukan musuhmu, ia adalah pintu yang belum diberi nama. Ia bukan ancaman, ia adalah jalan pulang menuju dirimu yang sebenarnya. Dunia sering mengajarkan bahwa aman adalah segalanya, bahwa hidup harus direncanakan dengan rapih, bahwa langkah harus terukur, bahwa risiko harus diminimalkan. Tapi apa jadinya jika semua yang kamu rencanakan ternyata membatasi kebesaran yang sedang tumbuh di dalam dirimu?
Lihatlah kisah para pelopor. Mereka yang mendaki puncak pertama, yang berlayar ke samudra tanpa ujung, yang menciptakan karya di tengah kehancuran. Mereka tidak diberi peta. Mereka tidak dijanjikan akhir yang indah. Tapi mereka melangkah karena mereka tahu lebih baik hidup dengan keberanian dalam ketidakpastian daripada bertahan dalam kenyamanan yang mematikan jiwa. Begitu juga kamu, jiwa terpilih. Keberanianmu bukan tentang menjadi tanpa rasa takut, tapi tentang memilih untuk tidak dikuasai olehnya. Setiap detik yang kamu gunakan untuk berjalan di jalur yang tak pasti adalah bukti bahwa kamu tidak lagi tunduk pada pola lama. Bukti bahwa kamu telah melepaskan ilusi kendali dan menyerahkan dirimu pada kebijaksanaan yang lebih besar dari logika manusia. Dan ya, akan ada hari-hari ketika kamu ingin kembali. Ketika keraguan berbisik, apa yang kamu lakukan ini salah. Ketika dunia luar tidak memahami pilihanmu. Ketika orang-orang mempertanyakan arah yang kamu ambil. Tapi saat itu tiba, ingatkan dirimu. Burung tidak belajar terbang di sarangnya. Ia harus melompat, mengepakkan sayapnya di udara terbuka. Dan disitulah ia menyadari bahwa ia memang diciptakan untuk langit, bukan untuk sangkar. Ketidakpastian juga akan menelanjangi dirimu. Ia akan memperlihatkan bagian-bagian rapuh yang selama ini kamu tutupi. Tapi jangan melawan. Biarkan itu terjadi. Karena dari kerentanan itu muncul keaslian. Dan dari keaslian lahirlah kekuatan. Kamu akan menyadari bahwa kamu tak perlu menjadi segalanya untuk semua orang. Kamu hanya perlu menjadi sungguh-sungguh dirimu sendiri, utuh, jujur dan hadir sepenuhnya. Ya, dalam dunia yang dibangun di atas kepastian palsu, kamu adalah badai lembut yang mengguncang sistem. Kamu adalah suara yang berkata, "Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi aku percaya pada arah batinku." Dan semesta mendengar. Ketika kamu berani melangkah tanpa peta, semesta akan menggambar jalannya di bawah kakimu, langkah demi langkah. Tidak sekaligus, tidak mudah, tapi selalu cukup. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang tiba di satu tempat. Ini tentang menjadi pribadi yang sanggup menjelajah, bahkan ketika arah tak jelas. Ini tentang mencintai dirimu dalam ketidaktahuan, tentang bernafas meski kabut menutup pandangan, dan tentang tetap bergerak saat tak ada satupun yang pasti. Setiap hari adalah sebuah undangan. Undangan untuk hidup sepenuhnya, untuk berkata ya pada pengalaman yang belum bernama. Dan setiap kali kamu menjawab undangan itu dengan keberanian, kamu menulis sejarah kecilmu sendiri. Sejarah tentang jiwa yang tidak tunduk pada takut, tapi bersahabat dengan takdir. Karena akhirnya, bukan kepastian yang membuatmu tumbuh, tapi keberanianmu di tengah ketidakpastianlah yang melahirkan versi dirimu yang luar biasa. Dan sekali kamu melangkah sejauh ini, tak ada lagi jalan kembali. Sebab kamu tidak hanya berjalan menuju masa depan, kamu sedang berjalan menuju jati dirimu yang sesungguhnya. Maka genggam keberanianmu. Peluk ketidakpastian itu seperti sahabat lama yang baru kamu kenali.
dan katakan dalam hatimu dengan lembut namun tegas, "Aku siap." Aku mungkin tidak tahu semua jawabannya, tapi aku tahu satu hal: aku tidak bisa hidup setengah-setengah lagi, dan aku tidak akan kembali ke tempat yang telah aku tinggalkan dengan sepenuh jiwa. Dan kini, setelah semua yang telah kamu lewati, getaran tanah yang bergeser, pantulan jujur dari cermin kehidupan, bisikan hantu dari masa lalu, keberanian mendefinisikan ulang diri, pertemuan dengan sekutu jiwa, hingga langkah berani di tengah ketidakpastian, kamu akhirnya sampai di sini. Bukan sebagai orang yang sama seperti saat kamu memulai perjalanan ini, tapi sebagai versi dirimu yang lebih utuh, lebih jujur, dan lebih bercahaya. Tak ada jalan kembali lagi. Bukan karena kamu dipaksa meninggalkan masa lalu, tapi karena dirimu sendiri telah tumbuh terlalu besar untuk memuatnya. Seperti kupu-kupu yang tak bisa lagi memaksakan dirinya kembali ke dalam kepompong, kamu pun tak bisa lagi menyusut agar sesuai dengan tempat yang telah kamu tinggalkan. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari hidup yang kamu bangun sendiri, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain, tapi berdasarkan kebenaran hatimu. Hidup yang mungkin tidak selalu mudah, tapi selalu bermakna. Hidup yang kamu jalani bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menjadi segalanya yang telah lama tertulis dalam jiwamu. Biarkan dunia lama meredup dengan damai. Biarkan suara-suara yang tak lagi selaras memudar seperti gema. Kini, kamu telah menemukan nadamu sendiri. Irama yang hanya bisa dimainkan oleh mereka yang berani menyelami kedalaman, lalu muncul kembali membawa cahaya. Jadilah cahaya itu. Bukan untuk menyinari dunia, tapi untuk menuntun dirimu sendiri melewati gelap yang masih tersisa. Dan bila pesan ini menyentuh hatimu, jika ada getaran yang terasa di dasar dadamu saat membacanya, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Maka sahutlah panggilan itu. Nyatakan bahwa kamu siap. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu terus terhubung dengan pesan-pesan yang menguatkan perjalananmu. Dan tinggalkan komentar dengan menulis 77 di bawah sebagai isyarat kepada semesta bahwa kamu hadir, kamu sadar, dan kamu siap melangkah. Karena pada akhirnya tak ada jalan kembali lagi. Yang ada hanyalah jalan ke depan menuju versi dirimu yang paling sejati, paling jujur, dan paling bercahaya.